Amerika Serikat baru-baru ini dilaporkan kehilangan MH9 Reaper, pesawat tak berawak canggihnya. Drone seharga setengah triliunan itu ditembak oleh sekutu Amerika di Suriah. Melansir Anadolu, pada Kamis 12 Desember, drone MH9 Reaper secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung oleh Amerika Serikat. Peristiwa ini berlangsung pada Senin 9 Desember di tengah pertempuran kacau dengan milisi pro-Turki. Laporan mengungkap bahwa SDF dipimpin Kurdi salah mengira terhadap drone canggih sekutunya. Pasukan tersebut awalnya mengira drone itu milik Turki. Amerika Serikat telah mengonfirmasi adanya insiden tersebut. Seorang pejabat pertahanan Amerika mengatakan pengerahan MQ-9 Reaper ke Suriah untuk mendukung operasi Inherent Resolve. Bantut insiden ini, Pentagon akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. MQ-9 adalah pesawat berawak yang mampu terbang hingga 50.000 kaki selama lebih dari 27 jam. Pesawat tersebut mampu mengumpulkan intelijen dengan bantuan kamera, sensor, dan radar canggih. Diketahui, oposisi Suriah baru-baru ini membebaskan wilayah yang direbut paksa oleh kelompok SDF. Hampir 900 personel militer Amerika Serikat ditempatkan di Suriah sebagai bagian dari koalisi anti-Daesh atau ISIS yang mencakup SDF. Suhail Al-Hazan, mantan komandan pasukan khusus rezim Assad atau SAA, dilaporkan ditangkap oleh pemberontak Suriah atau HTS. Rekaman detik-detik penangkapannya yang dramatis juga beredar di media sosial. Diketahui Suhail Al-Hazan adalah seorang mayor jenderal Angkatan Darat Suriah. Suhail menjadi salah satu komandan Assad yang paling dipercaya. Dia merupakan komandan Divisi 25 pasukan Harimau Elit Tentara Suriah. Divisi 25 secara aktif berinteraksi dengan militer Rusia. Prajuritnya dilatih di bawah bimbingan instruktur dari Angkatan Bersenjata Rusia. Sementara itu, detik-detik penangkapannya juga beredar di media sosial. Puluhan pemberontak HTS bersenjata lengkap terlihat menangkap diduga Suhail. Penangkapannya turut disaksikan oleh banyak warga di Suriah. طلع بيحفر بصب وضل مكمل بيحفر بصب وضل مكمل طلع الله اكبر. بنقول في سيارات بشحمه جوا بشحمه تقول مصاري الشعب وين ليك مصاري الشعب. الله. Kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam atau HTS Suriah mengklaim menemukan terowongan rahasia. Temuan terowongan ini merupakan yang pertama kalinya sejak pasukan oposisi tersebut menggulingkan rezim Assad. Terowongan bawah tanah raksasa ditemukan di dekat kota Hutaifah di pegunungan Halamun di pedesaan Damaskus. Terowongan tersebut diduga tempat rudal-rudal rezim Assad disembunyikan. Diduga lorong itu dibangun oleh tentara Suriah atas bantuan Garda Revolusi Islam atau RGC Iran. Tampaknya fasilitas ini adalah Imad 4, tempat kelompok Hizbullah Lebanon menyiarkan video rudal-rudal raksasa. Sementara dalam video yang direkam, militan HTS memperlihatkan penampakan benteng bawah tanah tersebut. Di sepanjang perjalanan lorong terlihat gelap minim penerangan. Beberapa peluncur rudal juga terlihat di sana. كثير مطولين لنوصل لاخر. مفيش اخره يا لطيف. مفيش اخره. وين بتطلع؟ ما بعرف بس رجعنا كثير نكمل. يا لطيف. طلع السيارات اللي بشحمه طلع الدواليب طلع الدولاب جديد السيارات بعدها. هاي سيارات شو؟ سيارات بالورق ما بعرف شو في بقلبها مدر ما شفته شو في بقلبها؟ ما قدرنا نفتحها كلها ابكو ها. Pasukan pertahanan Israel memanfaatkan kekacauan Suriah untuk menyerang aset militer negara itu. Bahkan tentara Israel yang dikerahkan ke Suriah telah mengibarkan bendera di negara tersebut. Dalam video yang diterima, terlihat tentara IDF mengibarkan bendera Israel di tanah Suriah. Pengibaran bendera ini dilakukan setelah IDF menduduki sebagian desa di Damaskus. Video yang mulai beredar di media sosial sejak Rabu 11 Desember itu diduga diambil di atas kota Al-Hadar di Suriah.
Desa tersebut diklaim sebagai zona penyangga sementara. Tentara IDF terlihat mengangkat tangannya setelah berhasil mengerek bendera Israel. Sebelumnya diberitakan tank-tank Merkava dan pasukan darat Israel secara terang-terangan memasuki Suriah. Mereka memasuki desa-desa di Damaskus. Sementara dari udara, jet tempur IAF meluncurkan hampir 300 serangan ke situs militer rezim Assad. Israel mengklaim menghancurkan setidaknya 80% kemampuan militer Suriah. Pasukan pemberontak Suriah yang menggulingkan rezim Assad mengaku tidak siap terlibat perang kembali. Pemimpin Hayat Tahrir Al-Syam atau HTS Abu Muhammad Golani alias Ahmed Al-Shara pada Rabu 11 Desember menyatakan bahwa rakyat Suriah sudah kelelahan akibat konflik selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa ada ketakutan di Suriah yang disebabkan oleh kehadiran rezim Bashar Assad. Ahmed mengungkap sumber ketakutannya adalah milisi Iran dan Hizbullah. Oleh karena itu, ia menyerukan milisi Iran maupun Hizbullah untuk dipindahkan. Dalam kesempatan itu, pemimpin HTS juga meminta negara-negara barat untuk tidak takut terhadap Suriah setelah rezim Assad digulingkan. Ahmed mengklaim pemerintahan baru di Suriah akan segera dibangun. Sebelumnya diberitakan pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu 8 Desember lalu. Peristiwa ini mengakhiri 50 tahun kekuasaan keluarga Al-Assad. Jatuhnya rezim Assad ke tangan HTS setelah 12 hari serangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.